Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast di live TikTok BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi hari ini. Sebelumnya mungkin live kita sebelumnya itu bersama dengan Teh Mila ya, hostnya dipandu oleh Teh Mila. Dan mungkin karena Teh Mila sedang ada sedikit nih kerjaan, jadi saya ambil dulu alih sebentar ya Sobat JKN. Mungkin perkenalan dulu nih. Halo Sobat JKN, kenalin saya Ihya. Saya salah satu ya koleganya Teh Mila lah yang akan menemani sebentar nih Sobat JKN pada live hari ini. Dan di sebelah saya ini ada Teteh cantik. Mungkin boleh dikenalin dulu nih Teh, siapa namanya? Halo teman-teman semua, saya Elsa. Hari ini aku bakal nemenin Kak Hia nih untuk live TikTok membahas mengenai Prolanis. Mungkin dari Kak Elsa nih bisa menjelaskan apa sih itu Prolanis ya? Boleh. Mungkin boleh langsung aja Kak Elsa. Boleh. Nah, jadi teman-teman semua, Prolanis ini adalah pengelolaan penyakit kronis khusus untuk diabetes mellitus dengan hipertensi. Nah, ini tuh diperuntukkan bagi peserta atau bagi pasien yang memang menderita penyakit tersebut. Nah, apabila memang peserta atau pasien tersebut menderita penyakit HT dan DM kronis, maka mereka bisa bergabung dengan kegiatan Prolanis. Seperti itu ya teman-teman. Nah, apa sih sebetulnya manfaat Prolanis itu? Bergabung dengan kelompok Prolanis itu banyak manfaatnya teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman semua bisa berkonsultasi dengan dokter mengenai penyakit yang diderita tersebut gitu. Lalu kemudian pasien atau peserta juga bisa mendapatkan pemeriksaan secara rutin ya teman-teman semua. Nah, kemudian pasien juga bisa mendapatkan pelayanan obat. Nah, kemudian pasien bisa mendapatkan pelayanan fisik seperti senam dan juga edukasi penyuluhan. Nah, kemudian yang terakhir, pasien bisa mendapatkan pengobatan atau misalkan pemeriksaan lab secara rutin ya teman-teman semua. Tapi labnya itu memang harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, nah itu dia mungkin penjelasan dari Kak Elsa terkait dengan Prolanis. Tadi itu adalah program pengelolaan penyakit kronis. Berarti kalau untuk program penyakit kronis ini, apakah ada persyaratan, misalnya usianya harus berapa, atau hanya khusus untuk penyakit kronis tadi yang seperti dijelaskan oleh Kak Elsa? Nah, buat teman-teman semua, untuk Prolanis sendiri ini tuh tidak ada batasan ya, semuanya boleh join asalkan si pasien tersebut atau peserta tersebut harus menderita atau memiliki penyakit hipertensi dan diabetes mellitus yang memang beresiko. Nah, bisa kemudian bergabung dengan kelompok atau kegiatan Prolanis itu. Oke, jadi tidak ada batasan usia kayak cuman Sobat JKN perlu perhatikan kalau misalnya ada beberapa kriteria penyakit kronis tadi ya yang bisa dapat bergabung dengan program Prolanis tadi. Dan kalau untuk Prolanis sendiri nih Kak Elsa, itu diselenggarakannya di mana aja nih, atau mungkin ada di desa tertentu atau gimana nih Kak? Nah, kalau untuk pelaksanaan Prolanis sendiri itu sebetulnya masing-masing pihak FKTP itu berbeda-beda ya. Nah, jadi kan untuk Prolanis sendiri itu diselenggarakannya oleh FKTP. Nah, beberapa FKTP itu menyelenggarakannya di puskesmas ataupun mereka keliling desa gitu. Kalau memang yang si pesertanya itu jauh aksesnya ke puskesmas atau ke FKTP tersebut, jadi si pihak FKTP-nya yang mengunjungi desa-desa tersebut. Nah, jadi untuk tempatnya sendiri tuh sebetulnya bebas gitu, di mana saja dan kapan saja ya sebetulnya gitu. Berarti tergantung pihak FKTP-nya sebetulnya. Oh, berarti ini ada sistem jemput bola juga ya Teh ya, karena ya tadi mungkin karena kondisi juga peserta yang penyakit kronis, jadi kan tidak memungkinkan kalau misalnya kita menentukan di tempat ini, jadi kan mungkin ada yang jauh banget, jadi kita mungkin memperkirakan peserta yang penyakit kronisnya yang paling banyak mungkin kita akan kumpulkan di situ ya Kak. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau untuk Prolanis ini apakah sudah terjadwal gitu Kak? Maksudnya apakah mungkin di daerah kota nih, kan kita nih di KT Sukabumi daerah kota di Cikole, mungkin ada FKTP nih setiap minggunya di mana gitu nggak Kak? Untuk jadwalnya Kak? Untuk jadwalnya sendiri sejauh ini sih lancar-lancar ya, maksudnya itu setiap bulan mereka selalu melaksanakan gitu. Biasanya tergantung juga ya pihak FKTP-nya itu melaksanakannya itu entah itu sebulan sekali saja cukup ataupun memang beberapa minggu gitu. Misalkan untuk penyuluhannya memang sebulan sekali, tapi kalau misalkan senamnya itu kadang mereka lakukan 3 kali gitu ataupun sekali ya, tergantung FKTP sih sebetulnya. Tapi sejauh ini sih yang saya lihat ya baik gitu, maksudnya itu dalam arti melakukan kegiatan tersebut gitu, rutin lah ya gitu ya setiap bulannya itu gitu. Dan pesertanya pun selalu banyak ya gitu.
Oke, Kak Elsa, ini mungkin kan Sobat JKN di luar sana kan mungkin belum pernah atau mendengar ada pengumuman kalau sekarang lagi diselenggarakan Prolanis nih. Nah, biasanya peserta ini bisa mendapatkan informasi dari mana sih, Kak? Nah, untuk informasi tersebut sih biasanya didapatkan dari informasi dari dokter ya, dokter di FKTP biasanya. Nah, jadi kalau misalkan si peserta tersebut tuh datang ke dokter atau ke FKTP misalkan, nah nanti itu kan akan diperiksa ya oleh dokter tersebut. Nah, nanti tuh untuk hasilnya itu bagaimana gitu, apakah hasilnya itu memiliki mengidap penyakit HT atau DM yang memang kronis gitu. Nah, mereka nanti itu akan menyarankan peserta tersebut untuk bergabung ke kegiatan Prolanis tersebut gitu. Oke, tapi kalau untuk joinnya ini kita tuh ada menyiapkan berkas atau apa gitu nggak, Kak? Atau kita hanya cukup saya mau ikut nih nanti bisa langsung dibantu mungkin dari FKTP untuk kita sebagai anggotanya gitu. Nah, kalau untuk masuknya tuh sendiri sebetulnya gampang banget ya, tinggal masuk aja gitu. Maksudnya tinggal daftar aja, pokoknya kita tinggal bilang ke FKTP dengan catatan kita memang memiliki penyakit kronis HT atau DM tadi ya. Jadi nanti itu tinggal dimasukkan oleh pihak FKTP tersebut bergabung ke kegiatan kelompok atau Prolanis tersebut. Nah, nanti untuk selanjutnya kita tinggal mengikuti saja kegiatannya setiap bulannya. Jadi tidak ada syarat khusus gitu. Syaratnya itu paling tadi saja gitu, memiliki atau mengidap penyakit HT dan DM yang kronis gitu. Oke, jadi ya kita tidak perlu ribet-ribet ngurus administrasi ini itu untuk join ke Prolanis tadi ya, Kak. Karena juga ya melihat kondisi peserta yang sudah kena penyakit kronis, tapi kita diribetkan dengan hal administrasi ya. Oke, Kak. Ya sangat membantu sekali ya terkait dengan program Prolanis ini ya, Kak. Ya mungkin bagi Sobat JKN yang punya keluarga, kerabat, teman, bisa nih diajak untuk mengikuti program Prolanis ya. Dengan catatan tadi ya, persyaratannya tadi mengidap penyakit kronis. Betul. HT dan DM yang kronis ya. Nah, benar. Nah, perlu diingat ya Sobat JKN. Ya mungkin untuk menemani live ini dengan saya Ihya akan masuk sesi 2 bersama dengan Teh Mila yang sebentar lagi akan bergabung nih dengan Sobat JKN. Mungkin bagi Sobat JKN yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung diketik di kolom komentar. Nah, tadi kan udah ada penjelasan Prolanis sebelumnya. Maaf ya tadi ada sedikit kendala dulu, ada yang tidak bisa dilewatkan. Jadi yang udah ada pertanyaan, terima kasih nih yang sudah ada, langsung di-share live-nya karena kita akan langsung jawab pertanyaan Sobat mulai dari atas. Jadi jangan kemana-mana. Masih ada 36 menit ya, 36 menit ke depan yang tentunya akan menemani Sobat JKN untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat. Kita mulai dari ini ya, dari Kak Queen Adica. Mungkin semoga Kak Queen masih ada di sini nih. Atau nih Kak Elsa mau coba baca? Oke, aku bacain ya Kak. Kak, aku ikut rehab yang 1 tahun, tapi di bulan ke-10 aku nggak bisa lanjut lagi. Sekarang dicek pembayarannya bertambah terus katanya. Oke, kalau ikut rehab 1 tahun tapi Oke, jadi Kak Queen udah tergabung sebagai peserta yang terdaftar program JKN, berarti sudah ikut mekanisme cicilan. Kemudian ikut yang 1 tahun berarti 12 bulan, 12 kali pembayaran ya. Di situ kakaknya baru bulan ke-10. Nah, itu betul banget ya, karena kalau misalnya setelah belum melakukan pembayaran lagi, otomatis tagihannya akan terakumulasi lagi. Kayak tadi, setelah di bulan ke-10 belum bayar lagi, bulan ke-11 dan 12 itu pasti dia akan menambah lagi terakumulasi dengan cicilan yang sesuai dengan tahapan di program rehab. Nah, tentunya kalau misalnya seperti itu, dia akan tetap terhitung sebagai tunggakan iurannya, Kak. Jadi memang perlu dilakukan tetap pembayaran. Nah, namun ketika kakak sudah coba bayar, kemudian ternyata di bulan ke-10 itu rasanya belum bisa melakukan pembayaran lagi dan sudah terakumulasi, itu kakak bisa mengajukan mekanisme cicilan ulang kembali. Jadi ibaratnya, tapi yang sudah dibayarkan itu sudah termasuk, kalau misalnya udah dibayarkan ya udah terbayar kan gitu ya. Udah ya, kalau misalnya udah terbayar kan itu tentunya tercatat di kami, bukan jadi hangus ya, jadi udah tercatat kemudian dibayarkan mengurangi tunggakan iurannya. Setelah itu ternyata misalnya masih ada sisa 4 bulan, nah 4 bulan ini sudah termasuk bulan iuran bulan berjalan, kemudian kakaknya mau cancel nih pelunasan dulu, terus mau coba ajuin lagi, ternyata masih bisa next gitu ya untuk cicilannya, itu bisa dicicil ulang kembali gitu. Tapi tetap aja ya, kalau yang sebelumnya sudah dibayarkan itu tetap terbayarkan dan tercatat di kami dan mengurangi tunggakan iurannya. Jadi segera ayo melakukan pembayaran karena memang jaminan kesehatan bukan kita, bukan orang lain, tentunya kita yang siapin gitu ya. Jadi pastikan status kepesertaan aktif. Terima kasih juga effortnya yang sudah mengikuti program rehab agar status kepesertaannya kembali aktif. Oke, kita next. Ini nggak apa-apa ya. Jadi lagi nih dari Sky katanya.
Kalau mau daftar, ini harus sesuai domisili apa bisa daerah mana aja ya Kak? Kalau mau daftar baru banget ya Kak Sky, sesuai domisili apa bisa di daerah mana aja. Kalau untuk daftar itu kalau kakaknya mau langsung ke kantor BPJS ya itu sebetulnya bisa di mana aja, asalkan ya yang terdekat aja, jangan jauh-jauh carinya. Tapi malah nggak jauh-jauh mengeluarkan biaya dan waktu, nggak usah ibaratnya ngegidik gitu ya kalau bahasa Sunda mah, nggak usah kemana-mana. Kakak bisa melakukan pendaftaran baru melalui WhatsApp Pandawa di 0811 8165165 atau bisa juga registrasi lewat aplikasi Google JKN secara mandiri Kak. Kalau ini kan dibantu sama petugas Pandawa. Nah kalau ini mungkin secara mandiri, tapi dipastikan memang kartu keluarganya ini sudah nicknya udah online, nomor kakaknya juga udah online agar memudahkan untuk proses pendaftaran peserta baru. Syaratnya kalau kakaknya lewat Pandawa adalah selfie pakai KTP, tentunya itu guna untuk memverifikasi siapa yang melakukan pendaftaran atau melaporkan seperti itu. Kemudian kartu keluarga dan buku tabungan atau kartu ATM atau screenshot M-Banking karena biasanya nggak pada punya. Aku bikin rekening tapi nggak punya buku tabungannya kayaknya kayak gitu, itu tinggal langsung aja di screenshot di M-Bankingnya. Yang penting tertera ada nomor rekening dan nama pemilik rekeningnya. Tapi nanti untuk proses auto debitnya itu tetap dilakukan secara mandiri, bisa lewat mobil JKN atau ke bank terdekat sesuai dengan yang didaftarkan ya. Gitu, semoga terjawab. Kali kesini, Ini ada pertanyaan dari daun ya sebetulnya, nggak ada, cuma stikernya doang. apa gitu. di Semanggi ya? Mas Semanggi. Itu loh yang di film, kalau di drakor ada Kak. Iya katanya kalau misalkan Keberuntungan itu ya? keberuntungan Ini katanya dapetnya. oh ini masih 4. Berarti bentar lagi beruntung. Ada pertanyaan katanya. Dari Kakak Daun Semanggi. Nomor Pandawa ini untuk BPJS seluruh Indonesia kah Kak? Jawabannya Betul. betul sekali ya Kak Elsa. Jadi nomor Pandawa ini tentunya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa mengakses layanan Pandawa gitu. Cukup nomor tunggal ini Kakak akses, bisa semua layanan administrasi, informasi, pengaduan bisa diakses. Gitu ya. Langsung dicoba ke Semanggi. Ya, itu dia ya Sobat JKN. Nah, sekarang ya aku kembali menjadi host ya sekarang. Oke, tadi Kakak Elsa sudah menyampaikan terkait Prolanis ya, program pengelolaan penyakit kronis. Nah, itu jadi Sobat JKN mungkin kalau punya keluarganya yang memang terindikasi bahwa memiliki penyakit kronis, baiknya langsung disampaikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar agar bisa menjadi terdaftar sebagai peserta Prolanis dan mengikuti berbagai programnya yang menarik tentunya agar mengelola kesehatannya tentunya ya. Nah, itu dia Sobat JKN sudah masuk di sesi terakhir. Terima kasih yang sudah membersamai kami di on air kali ini. Sampai bertemu lagi di on air berikutnya. Tentunya dalam 1 minggu insya Allah akan ada 2 kali. Kapan sih ke on airnya? Makanya follow Instagram kita dan TikTok kita di @bpjs cabang Sukabumi agar tidak akan ketinggalan info. Apalagi kalau misalnya udah follow nanti ada notifikasi kalau kita live gitu ya. Makanya jangan lupa di follow lagi gitu ya. Instagram, TikTok, YouTube juga ada, bisa di subscribe di BPJS cabang Sukabumi. Elsa, yang mau ditambahin lagi? Oh, sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih lagi 9 orang terakhir yang sudah berada di sini, malah naik ke 11. Semoga Sobat JKN selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Yang lagi pulang hati-hati di jalan. Pokoknya sekali lagi terima kasih yang sudah membersamai kami. Saya Mila dan Elsa. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.